dari MK, Bang Doli, tanggapannya gimana, Bang? Ya, buat saya untuk kesekian kalinya putusan Mahkamah Konstitusi ini selalu menjadi kejutan, ya. Ini kan kita sisa tinggal kurang lebih seminggu lagi nih mulai pendaftaran. Tiba-tiba ada kebijakan baru dan kita sama-sama tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Nah, tadi saya udah langsung koordinasi dengan Ketua KPU. Ketua KPU juga ada acara di sebelah, langsung pulang ke kantor, kumpul dengan kawan-kawannya, sesama komisioner, dan saya lagi nunggu putusan lengkapnya gitu. Nah, kalau kita lihat yang dari berita sekarang ini kan ada perubahan yang sangat mendasar ya. Jadi, dan hitungan hampir semua partai di setiap daerah nanti akan juga bisa kemungkinan untuk mencalonkan pasangannya sendiri gitu. Apalagi yang dihitung kan bukan dari jumlah penduduk tapi dari jumlah DPT. Nah, tentu ini akan akan merubah dari perspektif politik, pasti akan merubah konstelasi politik gitu. Tapi persoalannya apakah dalam 7 hari yang sisa ini akan baik atau tidak gitu ya. Makanya nanti akan kita pelajari. Dan memang kami sudah jadwalkan hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Mungkin hari Sabtu kami akan konsinyering dulu. Nah, bahan ini nanti akan kami bahas di konsinyering di hari Sabtu. Mudah-mudahan hari Senin nanti akan ada ya putusan. Kalau lihat dari tata peraturan perundangan kita, putusan ini nanti akan harus dituangkan di PKPU gitu. Bang Doli, ini kan kalau misalnya MK ada putusan MK ini artinya Mas Anies ini bisa maju melalui PDIP. Nah, ini melihatnya sebagai saingan Kim Plus nantinya seperti apa, Bang? Ya, saya kira itu yang tadi saya katakan, ini bukan hanya Jakarta. Hampir di semua tempat, provinsi, kabupaten, kota akan bisa merubah peta politik pencalonannya nanti gitu. Nah, tentu kalau kami dari Partai Golkar, dari Koalisi Indonesia Maju, ya tentu ini akan harus ada akan ada rapat lah ya. Kita akan pastikan dulu, ini kan baru saya belum nerima putusannya ya. Kadang-kadang kan putusan itu kalau nanti nggak tahu ada frasa-frasa apa di dalamnya sampai di akhir nanti yang kita ketahui nanti pada akhirnya apakah memang ini harus diberlakukan sekarang atau tidak gitu. Bang, artinya Komisi 2 bakal memanggil KPU untuk melakukan pendalaman gitu ya, Bang? Iya, hari Senin. Ya, tadi sebetulnya kita udah agendakan hari Senin itu membahas 3 rancangan PKPU termasuk terutama yang logistik ya. Tapi kalau ini kan nanti akan merubah PKPU yang kemarin ya. PKPU yang kemarin sudah kita sahkan gitu. Nah, sekaligus lah nanti hari Sabtu kita konsinyering, nanti hari Senin kita RDP. Mungkin apakah Golkar sudah memetakan akan ada perubahan Ini apa nih? Ini yang mana dulu nih? Ini soal PKPU atau apa? Yang soal pilkada, apakah Golkar sudah memetakan di daerah-daerah mana yang akan dievaluasi koalisinya? Belum lah, ini kan baru nih. Baru berapa 1 jam yang lalu ya saya dapat ya. Makanya saya kira nanti Golkar bersama dengan Koalisi Indonesia Maju mungkin harus duduk bersama lagi ya, memetakan ulang kira-kira nanti pasca dari putusan MK ini seperti apa. Sekali lagi kita tunggu putusan MK ini nanti putusnya salinan lengkapnya seperti apa. Nanti teman-teman KPU mungkin malam juga mereka sudah punya pandangan ya. Saya juga sudah tadi suruh minta teman-teman staf TA di Komisi 2 untuk mengkajinya. Nah, malam nanti bisa akan kita ketahui. Ada kemungkinan perubahan berarti ya, Bang, nama-nama cakada itu ya, Bang? Ya, kalau secara politik, secara strategi, begitu peraturan berubah, terus kemudian peta kekuatan berubah, ya tentu kita harus menyesuaikan diri gitu. Tapi yakin Kim Plus akan solid, Bang, melihat pemetaan yang akan berubah? Ya, insya Allah selama ini kan kita udah teruji ya. Kita sudah punya success story kemarin di Pilpres. Sejauh ini dalam pemetaan atau pencalonan pasangan calon di sekian daerah yang kayak kami misalnya kan kami sudah ada sekitar 27 provinsi, ada sekitar 400 kabupaten kota, semuanya itu pasti sudah dibicarakan. Sebelum kami putuskan, kami sudah bicarakan dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Ini kan PKPU-nya bakal dibahas lagi, mungkin kemungkinan bakal dibahas lagi. Apakah nanti
pendaftaran itu bisa diundur gitu, pendaftaran Tapi saya kira ya kalau nanti berkonsekuensi dengan perubahan tahapan atau jadwal, ya saya nggak yakin ya akan bisa sampai kepada perubahan jadwal itu. Karena kan jadwal itu udah ajek ya, itu kan akan berentetan. Kalau kita satu bermasalah atau kita tunda, itu nanti akan ada berdampak domino, efek domino kepada tahapan-tahapan berikutnya gitu. Jadi perubahan jadwal nggak mungkin kan berarti apa? Ya makanya nanti kita lihat lah, kita lihat hari Senin. Kalau menurut saya agak sulit kalau kita mau merubah jadwal ya. Tahapan ini kan sudah berjalan, sudah diketahui banyak orang gitu. Oke. Abang soal ini Pak Jokowi diminta untuk jadi ketua umum Partai Golkar ini berkaitan sama Tanggapannya gimana Bang? Ya, musyawarah nasional ini kan forum tertinggi ya, forum tertingginya keluarga besar Partai Golkar. Jadi semua keluarga besar Partai Golkar itu yang merasa bagian, yaitu punya hak untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Ya termasuk senior-senior itu. Saya kira ya kalau ada yang mengusulkan A, mengusulkan B gitu, saya kira itu tidak dilarang ya dalam forum ini, dalam forum musyawarah nasional ini. Ya tinggal apakah nanti kemudian itu nanti bisa masuk ditangkap oleh peserta Munas, karena kan nanti yang menentukan peserta Munas. Oke, cukup ya. Tadi Pak, ini sekarang MK memutuskan bahwa partai yang tidak punya kursi di DPRD ini bisa mencalonkan gubernur. Artinya ini kan PDIP bisa mencalonkan Pak Anies ya Pak ya. Ini apakah menjadi ancaman untuk Kimpus? Saya hanya boleh komentar ada dua hal. Tentang acara ini dan tentang MPR. Ya, saya baru membaca, mendengar dari media juga, jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Ya. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah, karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Waktu wali kota Bandung saya 8 pasang, banyak sekali. Ada independennya juga. Waktu Pilgub Jawa Barat 4 pasang, juga nggak ada masalah. Nah di Jakarta dengan dinamikanya mau sedikit mau banyak, tentunya kita lihat hasil akhir di pendaftaran. Setelahnya yang penting guyup gitu ya, solutif, jangan ada caci maki, ada hal-hal negatif. Anggap pilkada itu adalah sebuah pesta demokrasi. Jadi tidaknya itu garis tangan takdir Allah. Kalau berhasil kita beradaptasi, kalau tidak berhasil kita juga beradaptasi. Tugasnya itu. Kekuasaan Ini kan putusan MK kan membuat Pak Anies. saya kira Ini kan putusan MK membuat Pak Anies. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.